Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Kita yakin Dia mendengar kita karena Dia Maha mendengar. Dan kita disuruh berterima kasih dan bersyukur setelah itu. Dan kalimat syukur terkumpul di satu kalimat yang semua orang bisa ucapkan, yaitu Alhamdulillah. Jadilah orang yang selalu bersyukur. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah Allah perintahkan untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Dan tentu saja kita berharap mengejar apa yang sudah Allah janjikan. Kalau satu kali mengucapkan salam hormat, maka akan diberikan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali. Saudaraku seiman, salah satu tanda-tanda kebesaran Allah yang seharusnya kita renungi dan juga kita jadikan sebagai bahan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, yaitu turunnya hujan dari langit. Ada banyak hal-hal yang harus kita pahami sebagai seorang muslim. Pada saat hujan turun, seperti Anda saksikan di belakang saya, Masya Allah, hujan turun dengan sangat deras. Tidak akan pernah ada yang bisa memungkiri, walaupun orang itu ateis yang punya argumentasi yang dianggap sangat kuat. Tidak mungkin keran air di kamar mandi jalan tanpa ada yang menyalakannya, tanpa ada yang menyiapkan saluran pipanya, tanpa ada yang mengisi air di tandonnya atau tempat penyimpanan air. Itu juga dengan air hujan yang begitu luar biasa bisa membasahi seluruh muka bumi ini. Saudaraku seiman, sebagai seorang muslim Anda harus merenungi beberapa hal pada saat hujan turun. Yang pertama, Anda harus mengetahui bahwasanya hujan ini tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah surah nomor 56 ayat 68 sampai 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Tidakkah kalian melihat tentang air yang kalian minum? Kamukah yang telah menurunkannya dari langit atau kamikah yang menurunkannya? Allah menyuruh kita merenungi ayat ini supaya kita faham bahwasanya Allah menyatakan dirinya satu-satunya yang menurunkan hujan dari langit. Dalam firman yang lain juga Allah mengingatkan dalam surah An-Naba, surah nomor 78 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak melimpah. Juga Allah mengingatkan di dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fataral wadqa yakhruju min khilali. Dan kalian akan melihat hujan yang deras turun dari celah-celah awan yang mendung. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi ini yang gersang, yang tidak lagi ada tumbuh-tumbuhannya dengan air hujan. Bukan cuma itu, seluruh makhluk, manusia, jin, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semua bisa hidup dari air. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surah Fussilat, surah nomor 41, ayatnya ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Dan di antara tanda-tanda kebesaran kami, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kamu melihat bumi itu kering dan gersang. Maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur tanah itu. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang sudah mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Ini hal mendasar pertama yang harus diperhatikan oleh setiap muslim agar mereka bisa merenungi dan mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan pencipta alam semesta ini. Langit dan semua yang ada di sana, bumi dan semua yang ada di dalamnya dan di atasnya, lautan yang ada di dalamnya, terjangkau tidak terjangkau oleh mata kita kecuali Allah. Dan Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya salah satunya dengan hujan. Yang kedua, saudaraku seiman,
Kita melihat perilaku Nabi alaihi salatu wassalam pada saat turun hujan. Beliau mencontohkan beberapa sikap. Sikap yang pertama adalah disebutkan di dalam sebuah riwayat Aisyah Ummul Mukminin berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a nashi'an min fi ufuq min afaqis sama' taraka 'amalah wa in kana fi shalah thumma aqbala alayhi fa in kashafahu Allah hamidallah wa in matarat qala Allahumma sayyiban nafi'a. Rasulullah SAW apabila melihat awan yang berkumpul sempurna, sudah mendung, gelap di salah satu dari bagian langit, maka beliau meninggalkan semua aktivitasnya. Bahkan kalau lagi sholat pun, beliau meninggalkan sholat itu, kemudian beliau kembali melakukannya lagi ketika hujan telah selesai. Ketika awan telah hilang, beliau memuji Allah. Namun jika hujan turun, beliau mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'a, yang artinya, ya Allah jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Juga Aisyah berkata radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a makhila fis sama' aqbala wa adbara wa dakhala wa kharaj wa taghayyara wajhuhu fa idza amtarat as-sama' surriya anhu fa 'arrafathu Aisyah dhalik wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma adri la'allahu kama qala qaum falamma ra'awhu 'aridan mustaqbilan awdiyatihim. Nabi SAW pada saat melihat mendung di langit dan sudah gelap, maka beliau beranjak ke depan, ke belakang. Beliau beralih masuk dan keluar rumah. Artinya sangat gelisah. Dan berubahlah raut wajah beliau. Apabila hujan turun, beliau SAW mulai menenangkan hatinya. Aisyah pun sudah memaklumi jika beliau melakukan hal seperti itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku tidak mengetahui apa ini, seakan-akan inilah yang terjadi pada kaum Ad, sebagaimana Allah berfirman yang artinya, maka tak kala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka. Dalam surah Al-Ahqaf, surah nomor 46 ayat 24. Ibnu Hajar berkata rahimahullah, hadis ini menunjukkan bahwa seharusnya seseorang menjadi kusut pikirannya, merasa khawatir jika mengingat-ingat apa yang terjadi pada umat di masa silam. Dan ini merupakan peringatan agar ia selalu merasa takut akan azab sebagaimana ditimpakan kepada mereka, yaitu umat-umat sebelumnya. Kalau kita simpulkan dari poin ini, saudaraku seiman, adalah bagaimana seseorang muslim merasa khawatir kalau memang ada awan yang gelap, mendung, jangan sampai itu adalah azab Allah. Tetapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan seperti yang kita rasakan sekarang, misalnya musim hujan, turun hujan, maka berarti itu adalah rahmat dari Allah. Tapi kalau selain rahmat atau azab akan turun dari awan, itu bisa hujan, batu, bisa siksaan, sambaran petir dan selanjutnya. Yang ketiga, teman-teman sekalian, kita mensyukuri nikmat hujan apabila hujan itu turun. Sebagaimana Nabi SAW dikatakan dalam hadis tadi yang sudah kita sebutkan, beliau kalau turun hujan, beliau mengucapkan doa yang sangat mulia, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat buat kami. Juga dalam riwayat yang lain Aisyah mengatakan, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al matar qala Allahumma sayyiban nafi'a. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali melihat hujan, maka beliau selalu mengatakan, Allahumma ya Allah sayyiban, mudah-mudahan hujan ini, air yang tertumpah ini, nafi'a, bermanfaat buat kami. Ibnu Battal menyebutkan untuk mengatakan hadis ini berisi anjuran untuk berdoa ketika hujan turun agar kebaikan dan keberkahan semakin bertambah. Begitu juga semakin banyak manfaatnya. Dan Al-Khattabi berkata, sesungguhnya pada air yang mengalir itu ada tanda-tanda karunia Allah. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang keempat adalah turunnya hujan, kesempatan yang sangat luar biasa untuk berdoa. Karena pada saat itu doa mustajab. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Utlubu istijabat ad-du'a inda thalath, inda iltiqa'il juyush wa iqamatis shalah wa nuzulul ghaith." Carilah doa yang mustajab itu di 3 keadaan. Diterima doamu. Yaitu yang pertama, bertemunya antara 2 pasukan, antara pasukan muslimin sama pasukan kafir. Yang kedua, menjelang sholat didirikan atau antara azan dan iqamah.
Dan yang ketiga adalah pada saat hujan sedang turun. Juga disebutkan dalam riwayat lain bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tintani ma turaddani du'a 'inda nidai wa tahta al-matar." Disebutkan dalam sebuah ayat ini, terjemahannya doa itu tidak akan ditolak, yaitu ketika azan dikumandangkan, antara azan dan iqamah, dan ketika hujan turun. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang kelima, ketika terjadi hujan lebat dan dikhawatirkan hujan itu bisa berbahaya, bisa menyebabkan banjir karena sudah terlihat derasnya luar biasa, sudah mulai sungai dan lautan menguap, dan sudah terlihat ada beberapa tempat-tempat yang sudah tenggelam dengan air hujan, maka berarti kita dianjurkan berdoa. Disebutkan dalam sebuah hadis, doa yang lain tentunya. Kalau tadi kita berdoa atas karunia Allah, kalau hujan turun, gerimis, turun yang tidak sampai membuat banjir, kita gembira dengan itu. Tetapi kalau hujan itu sudah sampai bisa membahayakan, kalau terlihat karena derasnya dan banyaknya turun, maka kita dianjurkan berdoa sebagaimana para sahabat pernah melihat langit yang sangat gelap, hujan yang sangat deras turun, dan mereka khawatir jangan sampai ini bisa membahayakan buat mereka. Maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, berdoalah." Maka beliau mengatakan, "Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal jibali wat dharabi wa butunul audiyati wa manabi'is syajar." Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke daratan tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, ketika hujan semakin lebat, para sahabat meminta pada Nabi SAW supaya berdoa agar hujan kembali atau langit kembali cerah. Yang keenam, disunnahkan mengambil berkah dari air hujan. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW dinukil oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Beliau mengatakan, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menyingkap sedikit bajunya hingga terguyur hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan demikian? Maka beliau SAW bersabda, li'annahu hadithu ahdi bi rabbih ta'ala. Karena hujan ini baru saja Allah ciptakan atau baru saja diturunkan oleh Tuhannya. An-Nawawi rahimahullah berkata, makna hadis ini adalah hujan itu rahmat yang baru saja diturunkan oleh Allah, dan rahmat kita atau karunia tertinggi yang Allah SWT siapkan untuk para hambanya. Dan Nabi SAW mengambil berkah dari hujan tersebut. Disebutkan dalam sebuah riwayat juga bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau kalau turun hujan berkata sama orang yang ada di sekitar rumahnya, ya jariyah, akhriji sarji wa akhriji thiyabi wa yaqul wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Apabila hujan turun, maka Abdullah bin Abbas berkata kepada pembantunya, wahai jariyah, yang disilakan bagi pembantu wanita, keluarkanlah pelanaku dan bajuku biar tertimpa hujan. Lalu beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dalam surah Qaf surah nomor 50 ayat 9, dan kami menurunkan dari langit air yang penuh dengan berkah. Selanjutnya yang ketujuh, saudaraku seiman, yang harusnya diperhatikan oleh seorang muslim, dianjurkan agar berwudu dengan air hujan itu. Dinukil dari Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mengatakan dianjurkan berwudu dengan air hujan apabila airnya mengalir dengan deras. Juga disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain bahwasanya Nabi SAW pernah berkata, akhriju bina ila hadzal ladzi ja'alahu Allahu tahuran wa natatahhara bihi. Yang kedelapan, dan ini yang sangat penting, yaitu tidak boleh kita berkeyakinan kalau hujan ini turun atas kehendak selain Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk syirik, bahkan bisa membawa pada kekufuran. Sebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW selepas sholat subuh pernah berkata, telah turun wahyu kepadaku pada pagi ini, di mana Allah berfirman, hadis qudsi, asbaha min ibadi mu'minan bi wa kafirun asbaha min ibadi mu'minan bi wa kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Wa amma man qala mutirna bi naw'in kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah tiba pada pagi hari hamba-hambaku yang beriman padaku dan yang kafir sekaligus.
Kalau yang mengatakan hujan ini turun dengan karunia Allah, maka berarti dia beriman kepada aku dan kafir kepada bintang-bintang. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwasanya hujan turun karena bintang ini atau bintang itu berarti dia telah beriman kepada bintang dan kufur kepadaku. Dan ini berarti menandakan ada ancaman yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berkeyakinan hujan turun atau diturunkan selain oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Dan ini adalah hal-hal yang kurang lebih bisa kami simpulkan tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim pada saat hujan turun. Semua bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.